Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Ar-Rasyid sebagai mahasiswa UIN ingin mempresentasikan pembahasan tentang makalah sifat nilai-nilai Pancasila. Sebelum masuk kepada intinya, perlu kita ketahui apa itu Pancasila. Pengertian Pancasila adalah pilar fondasi bangsa dan ideologi negara Indonesia yang sah yang mencakup 5 prinsip fundamental atau sila. Kelima prinsip tersebut adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengakuan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, kesatuan seluruh Indonesia. 4, demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan melalui musyawarah atau perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila di sini berperan sebagai kerangka kerja utama dalam hal menjalani sistem pemerintahan dan kehidupan sosial di seluruh Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai panduan moral, standar etika, dan aturan yang mengikat semua warga negara untuk mewujudkan tujuan luhur bangsa Indonesia, yaitu keadilan, persatuan, dan kemakmuran bagi semua. Pancasila merupakan fondasi negara dan ideologi resmi bagi Indonesia. Dan istilah Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yang berarti prinsip atau dasar. Yaitu prinsip atau dasar. Dengan demikian Pancasila secara langsung dapat diartikan sebagai 5 prinsip. Pancasila diungkapkan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menggambarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta tujuan yang berfungsi sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Adapun status Pancasila sebagai landasan negara Indonesia sangat kokoh dan tidak bisa diperdebatkan. Dan berikut ini yang merupakan penjabaran tentang posisi Pancasila sebagai landasan negara. Yang pertama, tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana resmi ditetapkan sebagai landasan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diratifikasi tahun 1945. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menggarisbawahi bahwa Indonesia didirikan berdasarkan Pancasila. Ini menegaskan posisi Pancasila sebagai dasar utama dalam konstitusi Indonesia. Kedua, konstitusi yang tidak dapat disangkal. Undang-Undang 1945 adalah dokumen konstitusi yang ditulis dan yang memiliki posisi serta kekuatan hukum yang paling tinggi di negara Indonesia. Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa Pancasila adalah prinsip tunggal untuk negara dan merupakan filosofi hidup bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, tidak ada institusi atau individu yang memiliki hak untuk merubah atau menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau disebut MK telah mengukuhkan dan menguatkan posisi Pancasila sebagai landasan negara melalui berbagai keputusannya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa memodifikasi terhadap Pancasila hanya bisa dilaksanakan melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, keberadaan dan pengalaman sehari-hari. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai lambang atau dokumen resmi, melainkan juga terwujud dalam aktivitas sehari-hari penduduk Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dalam berbagai sektor seperti pendidikan, politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Penerapan nilai-nilai Pancasila adalah tanggung jawab setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia. Bendera dan lambang negara. Pancasila juga memiliki peran signifikan dalam representasi visual simbol-simbol negara Indonesia. Emblem negara, Garuda Pancasila, dan Panji Merah Putih mencerminkan pengakuan Pancasila sebagai fondasi negara yang dihargai dan diagungkan. Dengan demikian, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tak tergoyahkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan moral, ideologi, dan identitas nasional yang menjadi pijakan untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Kedudukan dan pentaran Pancasila jika kita pelajari secara ilmiah memiliki makna yang mendalam, baik dalam posisinya sebagai fondasi negara, sebagai cara pandang hidup masyarakat, sebagai ideologi,
bangsa dan negara, serta sebagai identitas bangsa, bahkan dalam proses pembentukannya terhadap berbagai istilah yang perlu kita jelaskan secara netral. Dan juga untuk memahami Pancasila secara kronologis, baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato lisan tanpa naskah, yaitu langsung berpidato tentang usulan rumusan dasar negara Indonesia. Setelah itu, untuk menentukan nama dari istilah dasar negara, Insinyur Soekarno memilih sebutan Pancasila yang berarti 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno berdasarkan saran dari seorang teman yang merupakan ahli bahasa, namun namanya tidak disebutkan. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dan pada keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disetujui Undang-Undang 1945 yang mencakup pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi rumusan 5 prinsip atau sila sebagai landasan negara yang disebut Pancasila. Sejak itulah istilah Pancasila telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia dan menjadi istilah yang umum, meskipun dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945 tidak terdapat kata Pancasila, namun yang dimaksud dengan sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah istilah Pancasila. Hal ini dilandaskan pada penafsiran sejarah, terutama dalam konteks pengembangan calon rumusan dasar negara yang kemudian diterima secara bulat oleh peserta sidang secara spontan. Mungkin masih banyak pengertian Pancasila, namun kita langsung memasuki pembahasan intinya, yaitu sila-sila, sifat dan nilai-nilai Pancasila. Perlu kita ketahui dahulu pengertian dari sifat dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah filosofi yang mencakup seluruh aspek bangsa Indonesia dan terintegrasi. 5 prinsip dalam Pancasila tidak terpisah satu sama lain, melainkan saling terhubung dan menyatu dalam satu kesatuan. Pancasila memiliki karakter yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman, bukan sekadar doktrin politik yang kaku. Pancasila memuat nilai-nilai mulia yang muncul dari sejarah perjuangan rakyat serta kebijaksanaan lokal yang menjadi dasar moral, etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki sifat universal karena nilai-nilainya yang fundamental diterapkan di berbagai bidang kehidupan serta mencerminkan ciri khas Indonesia sebagai identitas nasional. Sifat Pancasila adalah karakteristik dan ciri khas yang melekat pada kelima sila yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan utuh. Sifat Pancasila bersifat universal karena mengandung nilai-nilai yang berlaku bagi seluruh umat manusia, namun juga bersifat khusus sebagai identitas bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, yang mana artinya nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam buku pendidikan Pancasila, menurut kurikulum Merdeka, nilai-nilai Pancasila dijabarkan menjadi karakter yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, seperti kejujuran, toleransi, kerja keras, solidaritas, dan tanggung jawab, sebagai implementasi sifat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sifat fundamental Pancasila mencerminkan inti dari 5 sila yang mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila bersifat umum, mencerminkan harapan, sasaran, serta prinsip-prinsip yang baik dan benar yang ada dalam kelima sila tersebut. Prinsip dasar ini juga berfungsi sebagai norma dasar yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai landasan hukum yang paling tinggi dan mendasar bagi negara Indonesia. Berikut penjelasan singkat dari sifat nilai dasar kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan yang menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa yang menjamin kemerdekaan beragama bagi seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan yang memenuhi hakikat manusia dan menegaskan kesamaan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia menanamkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan demi kepentingan bersama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung nilai kerakyatan yang mengedepankan musyawarah dan perwakilan sebagai prinsip demokrasi.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memuat nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karakteristik nilai fundamental Pancasila ini berfungsi sebagai dasar utama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai petunjuk dalam pembuatan, regulasi, dan penerapan nilai-nilai di masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun sifat-sifat nilai Pancasila ada beberapa. Yang pertama, sifat objektif. Nilai Pancasila bersifat objektif karena formulasi sila-silanya mengandung makna yang mendalam dan mencerminkan karakteristik umum serta abstrak. Inti Pancasila akan terus ada selamanya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan sumber utama dari semua hukum di Indonesia, sehingga prinsip-prinsipnya memiliki sifat universal dan dapat diterima oleh berbagai bangsa, termasuk yang tidak secara resmi menggunakan Pancasila sebagai landasan negara mereka. Yang kedua, sifat subjektif. Sifat subjektif yaitu nilai Pancasila memiliki karakter subjektif karena eksistensinya terdapat pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup dan yang sejalan dengan hati nurani rakyat Indonesia. Nilai subjektif ini menandakan bahwa Pancasila adalah dasar bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki sifat spiritual yang mencerminkan pemikiran dan pengalaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sifat universal, yaitu nilai Pancasila memiliki sifat universal karena nilai-nilai yang terdapat di dalamnya adalah cita-cita dan harapan yang dapat dijadikan prinsip utama serta nilai-nilai mulia yang dapat diterapkan oleh bangsa dan negara lain. Tidak hanya Indonesia, sifat yang bersifat universal ini membuat Pancasila memiliki nilai yang relevan dan dapat diaplikasikan secara luas di berbagai budaya dan negara. Yang keempat, sifat permanen, yaitu nilai-nilai Pancasila bersifat abadi atau konstan karena prinsip-prinsip dalam Pancasila tidak mengalami perubahan seiring waktu dan tetap penting sebagai fondasi negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai asas hukum yang tetap dan konsisten berfungsi sebagai panduan dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Secara keseluruhan, karakteristik nilai Pancasila mencakup sifat objektif yang mana dengan arti mendalam dan universal. Subjektif terikat pada bangsa Indonesia, universal berlaku secara umum dan permanen, abadi sepanjang masa. Kemudian, peranan dan pentingnya sifat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila mempunyai peran dan signifikasi yang sangat besar dalam kehidupan berbagai bangsa dan negara di Indonesia. Pancasila berperan sebagai dasar negara serta ideologi nasional yang menjadi fondasi moral, panduan etika, dan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila membangun karakter bangsa melalui 5 pokok ajaran: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peranan nilai-nilai Pancasila dasar filsafat negara sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan negara. Yang kedua, Pancasila menjadi perekat yang menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman perilaku sosial, mendorong nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Pancasila memandu pelaksanaan sistem demokrasi dengan prinsip bermusyawarah dan mufakat serta memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, prinsip ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama. Yang keenam, Pancasila memberikan pijakan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik melalui dialog, konsensus, dan kearifan lokasi dalam penyelesaian konflik. Yang ketujuh, Pancasila diajarkan di semua tingkat pendidikan sebagai dasar pembentukan karakter dan kesadaran kebangsaan generasi muda, yang mana menanamkan nilai nasionalisme dan sikap keindonesiaan. Adapun pentingnya sifat nilai-nilai Pancasila
yaitu diantaranya yang pertama, menjaga keutuhan bangsa dan negara agar tidak mudah terpecah oleh ancaman-ancaman eksternal maupun internal. Yang kedua, menjadi pedoman dalam membentuk kepribadian bangsa yang bermoral, berbudaya, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia, menghormati perbedaan tanpa menghinakan rasa persatuan. Yang keempat, membantu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penerapan nilai keadilan. Yang kelima, menjadi landasan dalam pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Nah, setelah kita bahas tentang sifat nilai-nilai Pancasila. Mungkin kesimpulannya, Pancasila adalah fondasi negara dan ideologi yang menjadi landasan utama dalam kehidupan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.